Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari kelas 1 Mitsu. Saya akan menerangkan target Bunkei yang tadi pagi disampaikan. Itu yang pertama ada nani nani, yang artinya atau yang maknanya ketidakpastian. Menyatakan ketidakpastian suatu tindakan dengan menggunakan kata tanya, yaitu kalau kata kerja futsu, kalau kata sifat ya atau na, dan kata benda disambungkan pada nani. Contohnya rei asta amega furuka wakarimasen. Saya tidak tahu apakah besok turun hujan. Buat yang kedua yaitu ada kadoka. Kadoka di sini sama seperti halnya dengan ka yang bermakna ketidakpastian atau penggunaan ketika ada yang tidak pasti atau belum pasti, yang menyatakan keraguan pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan. Kadoka di sini tidak didampingi. Ya, kalau kadoka di sini ya tidak didampingi kata tanya dan penerjemahannya dari awal sama seperti halnya dengan enggak. Contohnya kanojo ka kuru kadoka, kanojo ka kuru kadoka narerakusite, yang artinya saya akan mencoba menghubungi apakah dia datang atau tidak. Di sini di dalam kurung yaitu ada memastikan. Jadi contoh di sini itu bertujuan untuk memastikan apakah dia jadi datang ataukah tidak. Yang nomor 3 yaitu ada penghubung konteks ga, yang di sini ada futsu, ada ru, ada ta, ada nai, ada tai, ada o, ada no, kata sifat i, kata sifat na, terus to, toka, tori, si, ga yang berarti oleh, dan ni yang berarti oleh. Penghubung di sini jika kata kerja yang kedua atau kata kerja yang ketiga tidak termasuk kata penghubung, maka tidak termasuk konteks penerjemahan awal. Jikalau kata kedua dan kata ketiga ini tidak ada konteks dengan kata penghubung yang di sini ada to atau oga atau tanai, to, tori, dan lain-lainnya, yaitu tidak termasuk konteks penerjemahannya dari awal. Kalau di sini juga ada jajaran awal yang yang jajaran awal di sini jika tidak ada subjeknya maka harus diterjemahkan dari akhir ke jajaran huruf yang pertama. Contoh di sini ada nani to, nani to. Jadi yang pertama to yang pertama ini diterjemahkan dari awal jikalau subjeknya tidak ada. To di sini artinya dan, terus ada tai, nani tai, ada toka, nani toka yang berarti seperti halnya ya, nani ya yang tidak ada artinya, si nani si lagi pun. Baiklah, saya akan ulangi lagi. Di sini ada penghubung konteks ga. Ada futsu, ada ru, ada ta, ada nai, ada tai, ada o, ada no, ada kata sifat i, kata sifat na,
to, tori, tai, si, ga yang berarti oleh, ni dan eni yang berarti oleh. Di sini ada kata kerja 3, kata kerja 2, kata kerja 1 dan ga. Jikalau kata kerja 2 dan kata kerja 3 tidak termasuk dalam kata penghubung atau tidak ada kata penghubung di kata kerja 2 dan kata kerja 3, maka tidak termasuk konteks dari penerjemahan awal. Jikalau tidak ada di ini nih, futsu atau ru di kata kerja 2 atau kata kerja 3, ini disebutnya konteks penghubung atau untuk menghubungkan ke kata kerja ini, kata kerja 2 dan kata kerja 3. Jikalau tidak ada yang konteks penghubungnya, maka penerjemahannya dari awal. Maka tidak termasuk penerjemahan dari awal jikalau kata kerja 2 dan kata kerja 3 ini tidak ada dengan keberadaan ini semua nih. Jikalau tidak ada di kata kerja 2 dan kata kerja 3, maka tidak termasuk dalam penerjemahan awal. Kalau jajaran awal itu jika tidak ada subjeknya, maka harus diterjemahkan dari akhir jajaran huruf yang pertama. Contohnya misal ini, to nanya nito yang berarti dan. Jadi jikalau tidak ada subjeknya, jikalau di depannya tidak ada subjeknya, maka to ini nih diterjemahkan dari awal dari to ini ke belakang. Lalu to ininya berlanjutan setelah menerjemahkan to dan sampai sini misalnya ini. Terus ada yang keempat, ada ikoukei yang berarti ajakan. Ikoukei di sini yang kata kerja 1 yaitu vokal i dirubah ke o ditambah u. Kalau kata kerja 2 ada mas, misalnya tabe mas diganti yo, masnya dihilangin berarti tabe yo. Kata kerja yang ketiga yaitu si mas diganti si yo dan kimas diganti menjadi koyo. Dan di sini juga ada beberapa kalimat yang memakai ikoukei juga. Di sini ada te omote imas yang artinya bermaksud, ada ta ito omoimas yang artinya menyatakan keinginan si pembicara. Terus ada sumori yang berarti menyatakan niat yang lebih pasti. Jadi 3 pola ini sama-sama yang berarti bermaksud, tetapi yang te omote imas ini artinya bermaksud, ta ito moimas ini yang artinya menyatakan keinginan si pembicara, jadi lebih ke bermaksud. Atau ini udah kekeh dengan kaki keinginannya sendiri. Ini baru tujuan doang. Yang sumorinya ini untuk menyatakan niat yang lebih pasti. Contohnya sensei ini naritaito omoimas yang artinya saya bermaksud menjadi guru. Buat yang selanjutnya, ada pengulangan. Pengulangan itu diucapkan dengan menggunakan mas. Pasti ya harus menggunakan mas. Sebuah isi yang diterjemahkan dari akhir kalimat. Ada kata benda diganti da, terus kata sifat i, kata kerja futsu, dan nani to atau ininya isi. Terus di sini yang terakhir ada nani
to imas, terus atau to itte, atau te atau datte yang berarti berkata, mengatakan, disebut, menyebutkan. To itte ini bentuk dari tekai, te ini bentuk informal dari to imas, dan datte ini digunakan di awal kalimat. Contohnya, itte kimas to imasta. Dia berkata, saya pergi dan akan kembali. Contoh dari ate, yang ini contoh dari ini to imas, dan to itte ini contoh dari ate. Asta ame furutte, katanya besok akan hujan. Terus yang terakhir ada contoh dari datte yang digunakan di awal kalimat. Datte watashi wa ranakatan damon, yang berarti kan katanya tidak tahu. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, penjelasannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kurang katanya dari saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.